Halo, assalamualaikum kawan-kawan LEM SPSI. Saya Romel Thea. Di episode kali ini saya akan ngobrol dengan Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI, Arif Minardi, Bapak Insinyur Arif Minardi, yang sudah ada di hadapan saya, sudah ada di ruang studio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Damang Pak. Alhamdulillah. Ini salam new normal Pak ya. Salam new normal. Jadi kayak berantem gitu Pak ya. Iya. Kan berantem sama new normal sama sama corona. COVID. Iya. Sebelum ke tema Pak, kita akan bicarakan soal partai buruh. Kita akan bicara soal partai buruh. Tapi saya gatel, sebelum ngomongin partai buruh, saya ingin pertanyaan dulu tentang corona yang barusan kita sindir Pak. Corona di Indonesia sudah menurun, sudah berhenti apa belum Pak? Belum. Belum. Kan ada ramalan gelombang ketiga. Oh. Dan di Inggris sudah mulai. Pak, percara ramalan musyrik Pak. 54.000 Iya. Inggris ya. Nah. Kemarin udah 52.000. Oh, iya. Wah, sudah mendekati puncak yang lama. 70.000 Amerika katanya ya. Amerika sudah mulai lagi. Pak, kan Kemudian percaya ramalan kan katanya musyrik, gimana Pak? Ya, kalau kita datang ke peramal. Ini yang ini diramalkan. Ini prediksikan dokter. Oh, dokter ilmiah ya. Ilmiah. Kalau ilmiah beda. boleh ya. Ilmiah dengan ramalan beda. Ramalan cuaca sirik dong. Iya. Jadi pilot tuh nggak boleh, lu nggak nyampe sama ramalan, repot dong. Nggak terbang dia. Oke. Saya akan tanya nanti ramalan ilmiah Pak Arif tentang partai buruh yang akan jadi topik kita pada episode kali ini. Pak Arif, partai buruh dilahirkan kembali, didirikan kembali. Jadi bukan partai baru ya. Yang saya baca begitu ya. Ini reborn katanya. Partai buruh dihidupkan kembali. Jadi dibangkitkan kembali dari kuburnya karena dulu sudah mati sebetulnya ya. Singkat saja, Pak Arif diajak tidak mendirikan partai buruh yang baru ini, mendirikan kembali partai buruh yang baru ini? Kita juga diajak, diundang. Diundang untuk merumuskan. Ya, diundang. Dan sekarang gabung jadi pengurus? Oh, tidak. Tidak. Saya secara prinsip untuk mendirikan partai buruh, saya paham maksudnya. Bahwa buruh harus ikut berkuasa. Hanya saja paham maksudnya bahwa buruh ikut berkuasa. Kan semua ditentukan oleh kekuasaan. Omnibus Law, buruh mau demo berapapun gak digubris. Iya, Kena satu peleton, satu kopi juga lewat buruh, ya kan? Iya. Kita tahu bagaimana mereka merekayasa semua. Ya. Bahkan diputuskan dirubah-rubah, itu kriminal. Oleh penguasa. DPR itu memutuskan dan gampang oleh masyarakat. DPR memutuskan satu kata koma dirubah pun kriminal itu. Ini mah habis diresahkan. Oh iya. 900 sekian pasal. Iya. Begitu seminggu, 3 hari kemudian 1000 sekian pasal. Wah, diakui lagi. Iya. Diakui oleh ketua pansusnya, diakui oleh pemerintah. Ya betul. Berubah. Ada yang sekian halaman, ada yang sekian halaman, kemudian revisi. Satu kata saja. Padahal sudah disahkan gitu ya. Itu gamblang loh. Itu kalau konsisten, polisinya tangkepin semua itu. Di seluruh anggota DPR. Iyalah. Sama penguasa juga. Bukan yang berubahnya. Oh, yang mengubah pasal-pasal itu. Iya, begitu diketok klak. Ya. Mau jelek, mau bagus undang-undang itu nggak boleh dirubah. Nah, setelah diketok, siapa yang merubah itu, itu harus ditahan, ditangkap. Kan ketahuan kan? Tok. Ya. Sekian pasal, sudah mau jelek, mau bagus diterima itu. Itulah resiko demokrasi. Ya. Itu salah satu. Setelah begini nanti ada grup mana merubah ini berapa itu diteliti kriminal itu pasti ketahuan gampang. Sederhana itu mah. Itu terpikirkan nggak oleh LEM SPSI mengusut itu? Yang merubah siapa? Mari kita bila perlu street justice gitu. Enggak ya? Ya kan kita ini orang beradab lah. Oh iya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ya amanus ta'inu bisawwa sholah. Oh, sabar. Innallaha ma'asabirin. Tapi kan sabar tidak berarti diam. Ya, jadi begini.
Betul. Kita tidak diam. Iya. Ya kan? Nah, tadi apa namanya yang namanya perjuangan, ya itulah. Kita bisa melihat penguasa ini yang ada di sana itu benar atau tidak. Street justice. Ya, kan saya bilang satu kompi aja lewat kita. Cuma mau street justice. Iya. Jadi Partai Buruh itu Pak Arief secara pribadi mendukung idenya ya. Ide bagus. Ide bahwa buruh harus ada di pemerintahan. Kalau DPR dikuasai, di eksekutif dikuasai, kita bisa buat adil kepada siapa saja. Pengusaha jangan khawatir ketika buruh berkuasa. Nah, karena pengusaha itu ya, dan menurut saya pengusaha itu mendapatkan tempat. Kalau menurut Islam, pengusaha itu terhormat. Terhormat pengusaha itu. Ya. Kenapa? Dia bisa memberikan apa namanya asmarji dari Allah. Ya. Dia menjadi perantara rezeki itu, wasilah. Ya. Itu kalau pengusahanya adil, mendahulukan kesejahteraan, berkahnya jaminnya surga itu. Ya. Ngapain kita ribut-ribut apa namanya omnibus law sampai kayak begitu? Ya. Apa yang dicari? Makanya kita tenang. Kita susun rencana, kita berjuang, kita beresin lagi seperti itu. Seandainya Partai Buruh menang dan berkuasa, omnibus law bisa disikat nggak? Cabut bisa. Cabut ya? Loh, yang nggak bisa dicabut hanya Al-Quran. Oh iya. Undang-Undang Dasar 45 aja bisa diamandemen ya? Iya, bisa diamandemen. Dulu bilang Undang-Undang 45 nggak bisa diamandemen, buktinya bisa. Oh iya. Nah, kembali ke sikap pribadi Pak Arief, mendukung, memahami maksudnya, tujuannya. Tapi kenapa Pak Arief tidak jadi pengurus masuk? Nah, gini. Kan pengalaman anggota DPR penting banget itu bagi partai, Pak. Jadi begini, ya. Pengalaman masa lalu kan bisa terlihat. Ya. Sekarang partai ini di mata masyarakat kan nggak bagus. Oh. Satu, ya kan. Ya. Yang kedua, justru ketika kita mendirikan partai bisa jadi kontraproduktif. Yang tadinya sudah bagus dalam perjuangan ini begitu jadi partai malah ya. Nah, itu juga harus dihitung karena perjuangan ini ada opini, ada kepercayaan, ada ini gitu loh. Dalam kondisi buruh terpecah-pecah seperti ini, ya kan? Mendirikan partai, ya menurut saya belum waktunya. Kenapa? Bukan belum waktunya ya. Cara mendirikannya yang harus Cara mendirikannya. Ya. Cara mendidik. Setahu kan Pak gini, Arief, kita kan ingin buruh semua mendukung. Ya betul, Partai Buruh. Ya, caranya berarti seluruh elemen. Ya. Partai buruh yang sudah berkuasa kan di Inggris, di Australia, ya kan? Iya. Dan itu ketika Partai Buruh berkuasa kan aman-aman saja tuh, nggak ada pembantaian pengusaha gitu, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Malah dia sering menang. Oh iya, malah bergantian menang. Partai Buruh ya? Bergantian konservatif, Partai Buruh. Oh iya. Di Selandia Baru. Iya, Selandia Baru. Itu Jacinda Ardern itu, Presiden Perdana Menteri Selandia Baru itu dari buruh, dari PUK dia. Partai Buruh ya? Dari PUK. Ya. Iya, Partai Buruh jadi itu kan coba bijaksana dia. Pengusahanya marah enggak? Dipilih lagi. Oke, Pak Arief pasti paham bagaimana proses pendirian Partai Buruh yang sekarang, yang katanya mau ikut 2024. Ya, saya tidak akan tanya proses pembentukan yang sekarang. Saya akan tanya umum saja, menurut Pak Arief kalau Partai Buruh, kalau buruh ingin mendirikan sebuah partai, tadi Pak Arief bilang prosesnya yang kurang tepat lah gitu ya. Ya, yang tepat menurut saya gini, ini kan politik. Ya, partai politik ya. Politik itu dalam sistem demokrasi membutuhkan dukungan luas. Ya, jelas. Kalau bahasa namanya buruh ya, buruh harus mendukung semua. Ya. Bagaimana supaya mendukung semua? Oh. Nah, stakeholder itu harus terlibat semua, itu bahasanya. Melibatkan semua. Melibatkan semua stakeholder. Ya. Kalau bahasanya sivitas akademika itu harus dilibatkan semua. Nah, untuk melibatkan semua juga ada awalannya tuh, ada lobby, ada apa ada istilahnya? dialog, diskusi terbatas dulu. Terbatas. Ya. Jadi
itu prosesnya tuh panjang. Dan juga jangan lupa, ketika kita ingin menyatukan itu, hati kita harus bersih dari kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan pribadi. Itu hanya Allah yang tahu. Ya, ya. Kalau kan misalnya kita sejahterakan buruh, nah itu mah gampang lah. Ya, ya. Semua bisa, nggak perlu diajarin. Partai Buruh sudah berkali-kkali ada di Indonesia, ya. Terakhir kalau tidak salah Partai Buruh Nasional gitu namanya, yang Pak Muchtar Pakpahan Ya, itu. ya ini namanya. Oh. Ya ini Muchtar dulu yang bikin. Oh, yang ini? Iya. Oh, ini reborn yang itu? Peninggalan Pak Muchtar Pakpahan. Oh, diteruskan sekarang Diteruskan sekarang. Ada juga teman-teman lama yang aktivis zaman Pak Muchtar Pakpahan ini ikut lagi ada. Ikut. Nah, Partai Buruh kan pernah ada beberapa kali ada, bisa dikatakan gagal terus. Padahal buruh kan jutaan Pak ya, mestinya menang. Atau 70-80% penduduk Indonesia bergantung dari upah. Paling tidak dapat berapa kursi gitu ya idealnya kalau. Nah, menurut Pak Arief kenapa Partai Buruh yang dulu gagal terus, kenapa? Ya, ini rakyat Indonesia itu kan mudah curiga, mudah melupakan, mudah curiga. Seorang aktivis berjuang yang benar-benar berjuang, ya kan? Ketika begitu masuk partai, tuduhannya ini mah mau berkuasa. Tujuannya dia aktivis itu ingin berkuasa. Oh, gitu ya. Itu nggak bisa kita pungkiri bahwa itulah masyarakat kita. Maka ada orang yang nggak pernah jadi aktivis, langsung di partai, jadi ketua partai, pengusaha itu dia lebih terhormat di mata rakyat. Tapi kalau aktivis membuat partai, ikut partai, malah nggak terhormat. Itulah apa namanya, paradoksal ya. Ya. Paradoksal pemikiran. Oh, pantesan vokal hayang jadi partai gitu. Jadi hayang berkuasa, ini mau berkuasa. Iya. Oh, ngono tah katanya. Oh gitu. Pantesan vokal gitu ya. Pantesan vokal, ujungnya gitu. Itu kan pemikiran yang salah. Pemikiran itu nggak bisa kita kita hindari. Karena ya kalau hanya pemikiran hanya Romel Tea seorang gampang tinggal diceramain, ini mayoritas orang seperti itu. 70%. Artinya kenapa kecurigaan itu timbul? Karena rakyat ini sering dibohongin. Sehingga ada 10 orang, 8 orang bohong, yang 2 orang walaupun jujur, ini bagus, ini jujur, tetap aja nggak dipercaya. Dia bohong. Akhirnya yang korban itu aktivis yang benar-benar berjuang menjadi korban, nggak dipercaya. Makanya tadi bahasanya, ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi DPR, gitu loh. Karena saya merasakan, ya kan, itulah stigma yang menjadi masalah kita. Nah, itu para dakwah lah, ceramah itu, ulama. Setahu Pak Arief, begitu Partai Buruh ini muncul kembali, nah anak buah Pak Arief nih, atau buruh-buruh atau pekerja yang ada di LMSPSI, setahu Pak Arief nih, sikapnya bagaimana? Bingung, apa dukung, apa antusias? Mayoritas nggak setuju. Nggak setuju? Nggak ini, malah kalau saya ikut, blunder saya. Kalau Pak Arief ikut gabung orang-orang itu anggota LEM itu bisa marah, separatis. Iya, separatis. Kalau bahasanya ya bisa bubar ya. Kira-kira gitu. Kan kita bisa ngitung lah. Ya. Dari telepon. Nah, ada yang setuju, ada yang ini kan lebih banyak. Pak Arief, LEM gimana? Tenang. Kita wait and see dan tidak ikut. Jangan ikut Pak Arief. Ada juga gitu ya. Makanya saya hitung ini dan itu bukan dari saya ya. Saya ngobrol dengan yang lain. Terakhir, sikap resmi LEM SPSI terhadap kelahiran kembali Partai Buruh gimana? Ada nggak sikap resmi, pernyataan resmi misalnya? Ini pernyataan yang repot. Kenapa? Kan itu teman-teman kita yang dirikan. Iya. Jadi nggak ada pernyataan menilainya resmi. Susah lah. Kalau saya bilang mendukung, kita belum tahu
Iya. Ya kan? Kalau bilang tidak mendukung, masa sama teman buruh sendiri nggak mendukung? Itu repot itu. Itu pertanyaan paling sulit dijawab. Makanya karena sulit ya lebih bagus nggak dijawab. Jadi tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada. Misalnya anggota Tidak LEM ada. SPSI harus dukung atau harus netral atau tidak ada ya. Jadi antepkan gimana mereka gitu ya. Ya, biar aja. Alamiah saja. Ya. Oke. Tapi kan saya harus menjaga keutuhan organisasi. Oh, iya. Kalau saya menyatakan itu bisa, kan di kita ini buruh ini kan banyak yang berpartai. Oh iya. Bukan hanya di partai buruh loh. Sudah berafiliasi ke sebuah partai. Partai lain kan. Jadi gini, apakah partai lain tidak mengerjakan buruh? Ya. Kan belum tentu juga. Ya. Ya makanya disitulah kita harus bijak dalam hal ini. Makanya saya bilang suruh saya menjawabnya. Karena mereka menamakan buruh. Iya. Kan repot kita. Iya. Sebagai buruh. Iya. Lu nggak bener lu. Masa Iya. mendukung? Kayak gini Pak. Ibaratnya ada partai Islam, misalnya ya, partai Islam. Nah itu kan idealnya atau de facto-nya gitu ya, de facto-nya, de jure-nya ya. Orang Islam milih partai Islam dong kan gitu ya. Tapi kan faktanya nggak begitu. Iya. Nah sekarang partai buruh, harusnya seluruh buruh ke situ. Sama. Ternyata nggak begitu ya. Sama ya. Nah jadi Ya di situ memang disitulah bacaan setiap orang itu beda-beda kan. Bacaan itu tergantung background itu gitu. Nah, bacaan saya saat ini idenya saya paham. Bahkan kalau ide itu saya mendukung bahwa buruh ikut berkuasa. Ya. Berkuasa ya melalui partai. Tapi tidak mesti melalui partai juga. Saya tanya, Anies jadi gubernur punya partai? Nggak punya. Ridwan Kamil? Ridwan Kamil nggak punya. Nggak punya. Romel Thea jadi gubernur Bandung. Terus itu wakil presiden? Oh iya, ada partai MUI. Dulu ya. Oh JK. Anunya JK Golkar jelas. Iya, bukan Budiono. Oh Budiono. Wakil SBY dulu. SBY nggak berpartai, bisa. Iya. Loh, sekarang tiba-tiba saya diajak jadi wapres misalkan. Iya. Presiden. Bisa aja kan? Bisa banget. Ya, makanya disitulah saat ini pendirian Partai Buruh itu menurut perhitungan kita momentumnya itu yang kurang pas momentumnya. Dikala orang cenderung rakyat Indonesia seperti itu. Bahkan bukan rakyat, buruh pun curiga. Iya. Ketika kita aktivis, ketua SP, kemudian di partai jadi calon legislatif di DPR dicurigai itu. Oh, dia vokal pengen itu. Itulah. Oke. Kawan-kawan LEM TV, kita sudah menyimak bagaimana sikap pribadi, sikap organisasi LEM SPSI. Ya, kalian demo-demo di jalanan itu, demo-demo besar ya, Pak ya. Kan yang paling sering kita lihat kan yang seragam merah itu, Pak ya. Ya. Itu Bapor LEM SPSI ya. Ya. Di terdepan itu. Jadi ini masa buruhnya paling banyak ini. Masa anggota SPSI ini paling banyak. Kalau demo LEM ini sudah termasuk yang saya nggak mau mengklaim saya paling besar tidak, tapi sudah termasuk yang masuk jajaran terbesar lah kalau demo massa itu yang turun itu. Yang turun. Ada beberapa serikat juga. Ada juga yang lainnya. Ya, kita masuk dalam itulah. Oke. Kan ada paper union juga banyak kan. Oh iya. Buruh SP catatan tercatat lah. Oh iya. Baik, kawan LEM SPSI, LEM TV ya. Demikian perbincangan singkat kita mengenai Partai Buruh. Anda sudah bisa paham sikap dari LEM SPSI. Ini khususnya anggota LEM SPSI ya. Bagaimana bersikap. Umumnya buruh lah. Dan umumnya buruh. Tidak ada pernyataan resmi secara organisasi dan sikap pribadinya seperti tadi. Karena Pak Arif ini juga orang yang sangat paham politik karena pernah merasakan nikmatnya tidur di kursi DPR. Pernah tidur nggak jadi DPR, Pak? Waktu jadi DPR, waktu jadi anggota DPR pernah tidur nggak? Waktu sidang tertidur gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ketiduran. Nggak pernah ketiduran. Ketika saya ngantuk, itu saya tahan. Oh iya. Karena saya sadar ketiduran itu bukan kesalahan. Tetapi kita di framing jadi, ya itulah tadi. Iya. Karena pejabat publik, politikus ya kan, harus kan dituntut siap
tempur, Iya. berjuang itu kan itu. Nah, makanya ada tidur sedikit, makanya saya sadar itu. Iya. Saya ketika ngantuk, saya mending begini-begini keluar. Kalau nggak tahan, mending pergi dari keluar dulu ke Iya. toilet kemana kek. Nah itu trik tuh. Iya, karena sekali saja Iya. Iya Pak. merembisut Pak. Nah, Pak itu Sampai sekarang Pak foto-foto yang tidur tuh masih nyebar terus. seumur-umur. Nanti kalau ke temen, lu tidur Rip, jadi PR, gua juga bisa dong. Repot kita. Makanya gua setengah mati lah melawan Iya. itu. Baik, nanti kita akan gali soal itu. Soal trik mengatasi kantuk ketika sidang DPR. Karena Pak Arif ini mantan anggota DPR pusat ya. Loh, kita pernah ngantuk sekali kalau Kalau kita dapil- malam-malam Eh? mana Oh, pagi iya. harus rapat lagi. Mana orang normal pasti ngantuk lah. Iya. Ya udahlah pergi aja lah daripada di shot. Iya. Baik, itu dia kawan-kawan, dan kita akan berjumpa lagi di Tapi ini ya, seingat saya nggak pernah itu. Saya usahakan. Oh, iya. Saya kan manusia juga lah. Oh iya, takut ada begitu nonton ini ada yang nyetor nih. Itu ya kan kita juga nggak tahu. Oke. Sip, hatur nuhun Pak Arif. Kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lain yang Oke. yang aktual juga, yang menarik juga di Ikuti episode- terus. Ikuti terus ya. Makanya subrek, apa namanya Pak? Like, subscribe, Like, share, komen juga. komen, Iya. lonceng. Sampai jumpa, hatur nuhun sekali lagi Pak Arif. Saya Romel Teh undur diri, sampai jumpa. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.